Shalom, selamat pagi. Senang sekali Sir bisa bertemu dengan anak-anak dalam ibadah bersama keluarga besar SD Kristen Ebenezer 1 Manado. Mari saat ini kita memulaikan ibadah dan Sir undang semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama-sama Ku Cinta Keluarga Tuhan. Anak-anak, mari kita masuk di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam sorga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini, kami semua boleh terpanggil untuk datang di hadirat-Mu. Betapa besar kerinduan hati kami Tuhan, untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan lewat persekutuan ibadah kami anak-anak-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan kuduskan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk adik-adik. Baiklah anak-anak, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai ungkapan syukur kita terhadap Tuhan. Dan persembahan dapat diberikan melalui QR Code yang tersedia, maupun dapat ditransfer atau dapat juga dibawa langsung ke sekolah. Mari kita menyanyi Sungai Sukacita. Anak-anak, saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita menyanyi
ada ampun Bapa bagimu. Selamat berjumpa lagi pada saat ini dengan Sir Fendi. Sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ada waktu lagi kami untuk boleh membaca, mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Kami bermohon, beri hikmat kepada kami semua, dan jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, sebelum bercerita, Sir Fendi akan membaca satu ayat dalam Alkitab, yaitu Lukas pasalnya yang ke-15, ayat 32. Nanti anak-anak kalau ada waktu dan alangkah baiknya baca dari ayat 11 sampai 32. Sir Fendi hanya akan baca ayat 32 dalam bahasa Manado. Alkitab dalam bahasa Manado, Lukas pasal 15 ayat 32 berkata demikian. Torang sekarang mesti senang deng baking pesta lantaran tungana PAD sama deng somati mar sekarang dia so hidup ulang. Dia itu sama deng so ilang mar sekarang so dapa ulang. Oke. Jadi anak-anak biar nanti baca dari ayat 11 sampai ayat 32. Nah, judul cerita pada saat ini Allah mengampuni kita. Nah, indah bukan judul ceritanya? Allah mengampuni kita. Kalau melihat kisah dari bacaan kita dari ayat 11, itu ternyata bercerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, seorang bapak punya 2 anak laki-laki. Nah, dan satu waktu anak yang laki-laki itu yang bungsu, yang kedua, bilang sama bapaknya, Pak, berikan kepadaku harta yang Bapak punya yang akan menjadi milik bagianku. Apakah bapaknya bilang tidak? Bapaknya memberikan kepada anak itu, kepada anak yang kedua, anak yang bungsu. Nah, setelah diberikan, maka anak yang bungsu ini ternyata dia menjual semua harta yang diberikan oleh ayahnya kepada dia. Begitu dia jual, tentu dia mendapatkan uang yang banyak. Sesudah memiliki uang yang banyak, maka anak ini ternyata punya cara berpikir yang tidak benar. Dia pergi keluar dari rumah ayah ibunya, meninggalkan mereka sama kakaknya, dan dia berfoya-foya ke tempat yang lain. Nah, begitu dia punya banyak uang, pergi berfoya-foya dengan uang yang dia punya. Nah, banyak sekali teman yang bersahabat dengan dia. Dia pesta,
dia minum, dan dia melakukan mabuk-mabukan. Pada akhirnya uangnya habis. Pada saat ada uang, sukacita, senang yang tidak dikehendaki Tuhan dia buat. Begitu habis uang, maka dia tidak punya apa-apa untuk dia makan minum. Waktu itu masa paceklik, masa susah. Wah, dia pergi kepada tuan di ladang yang punya peternakan babi. Dan tuan itu mempekerjakan dia. Silakan bekerja, memberi makan babi-babi yang ada di ladang. Begitu dia mau beri makan babi-babi itu dengan ampas yang ada, dia sangat lapar. Dia ingin memakannya, makanan babi itu, tetapi tidak ada satu orang pun yang memberikannya. Di saat susah seperti itu, tatkala dia melakukan perbuatan yang jahat, maka dia teringat di rumah bapaknya. Dia berpikir bahwa di rumah bapaknya banyak orang yang makan enak. Dan dia berkata di dalam hati dan hidupnya itu, aku akan pulang ke rumah bapakku dan aku akan berkata kepada bapakku, Bapakku, aku adalah orang berdosa. Aku tidak layak disebut anak bapak. Jadikanlah aku salah satu orang hambamu. Nah, maka tekad ini merubah hidupnya anak-anak. Dia kembali pulang ke rumah. Setelah dia pulang ke rumah, dia tidak tahu selama ini ayahnya berdoa, bapaknya berdoa untuk dia boleh pulang. Di mana anakku yang bungsu? Kakaknya rajin membantu ayahnya bekerja di ladang. Nah, tiap hari dia melihat keluar kejauhan, ternyata tidak ada. Namun satu waktu dia melihat seperti biasa. Dari kejauhan ada bayangan orang datang. Dan bapak itu segera tahu, itu anakku. Maka bapak ini segera berlari turun dari rumahnya, pergi dengan cepat karena sukacita ingin mendapatkan anaknya. Dan begitu bertemu, dia peluk anaknya. Tapi apa anaknya katakan? Bapak, aku tidak layak disebut anak bapak. Aku telah berdosa. Jadikanlah aku salah seorang dari hambamu. Bapaknya tidak melakukan itu. Bapaknya menjawab, segera ambil baju yang terbaik, kasut yang paling terbaik, pasangkan cincin di tangannya, dan potong hewan yang paling tambun. Mari kita berpesta. Mereka bersukacita. Kenapa? Karena anak yang selama ini dia tunggu tidak datang-datang, ternyata sudah datang. Dianggap sudah mati, ternyata masih hidup. Dianggap telah hilang, ternyata telah didapatkan kembali. Kakaknya pun pulang. Kakaknya mendapati ada pesta, ada ribut-ribut, ada musik. Dan dia bertanya, ada apa ini? Seorang pembantunya mengatakan, adikmu sudah pulang dan bapakmu merayakannya dengan pesta. Dia bertemu dengan bapaknya. Bapak, bagaimana ini? Selama ini aku bekerja keras dengan bapak. Tidak pernah bapak memberikan seekor lembusan atau domba saja untuk aku pesta sama teman-temanku. Kakaknya kecewa. Tapi apa jawaban bapaknya? Anakku, engkau tiap hari ada bersama dengan aku. Engkau tiap hari memiliki apa yang aku punya. Yang aku punya adalah kau punya. Tetapi ingat, adikmu itu telah hilang dan didapatkan kembali. Dia telah mati dan hidup kembali. Anak-anak, apa maksud cerita ini? Maksud dari cerita ini, dari perumpamaan ini, menunjukkan kepada kita anak-anak bahwa ini adalah gambaran dari seorang Bapa Sorgawi yang sangat maha kasih, yang mau mengampuni setiap orang berdosa yang mau berbalik kepada Bapa. Nah, kalau kita melakukan dosa, ingat, kita harus cepat kembali kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha mengampuni. Untuk lebih melengkapi cerita ini, mari kita tonton sebuah video singkat yang akan diputarkan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya,
timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar dari perumpamaan cerita anak yang hilang. Bahwa ini adalah gambaran daripada Tuhan Yesus yang Maha Kasih, yang mengampuni setiap dosa orang yang mau berbalik datang kepada Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang berdosa. Di minggu sengsara pertama ini kami belajar bahwa Tuhan Yesus rela menderita untuk menyelamatkan kami. Kalau kami telah berdosa, Tuhan Yesus mohon ampun kami. Kami berdoa, ajar kami untuk selalu mengucap syukur, berterima kasih, dan selalu bermohon pengampunan daripada Tuhan Yesus. Dengar sambut doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah anak-anak, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, dan mari kita menyanyi Ada Satu Sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan dirimu. Di waktu
yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan mengakhiri dengan doa dalam ibadah ini. Ajak kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau boleh memimpin jalannya ibadah anak-anak kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan dalam setiap pujian, setiap doa, bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama, sungguh menambah-nambahkan iman dan cinta kasih kami kepada Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin setia kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua dan guru. Kami semakin rajin untuk melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati Bapak Ibu guru yang bertugas melayani dalam ibadah pagi ini Tuhan, dan biarlah di dalam kehidupan pelayanan, bahkan pekerjaan dan keluarga masing-masing, Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu guru sekalian. Demikian juga kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang mengikuti ibadah dari rumah mereka masing-masing bersama orang tua mereka. Tuhan juga akan melawat mereka satu persatu, tidak ada yang terkecuali. Tuhan memberikan berkat-Mu ya Tuhan, tidak hanya secara materi, tetapi juga berkat rohani, agar mereka sungguh menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.